Bab 6567. Tawana tidak menyangka Chia akan datang ke Jepang untuk mencarinya. Dia mundur tanpa sadar karena panik dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mengapa kamu mencari saya? Sepertinya aku tidak melakukan sesuatu yang ilegal, kan? Agen itu berkata dengan dingin, maaf, Nona Sweet, kami tidak mengatakan Anda melakukan sesuatu yang ilegal. Namun, kami menerima perintah dari markas besar, dan ada beberapa hal penting yang memerlukan kerja sama Anda dalam penyelidikan. Tawana berkata, bagaimana aku tahu kalau kamu benar-benar Chia? Setidaknya izinkan aku menelepon pengacaraku terlebih dahulu dan meminta konfirmasinya. Agen itu segera mengeluarkan sertifikat terkait dan beberapa dokumen, meletakkannya di atas meja, dan berkata dengan dingin. Ini sertifikat pribadi saya, dan faks dari markas besar FBI. Dengan panggilan pengadilan untuk Anda, serta otorisasi dari Kedutaan Besar AS di Jepang dan surat resmi dari Kementerian Luar Negeri Jepang. Apakah ini cukup untuk membuktikan identitas kita? Selain itu, ada pejabat dari Kementerian Luar Negeri Jepang di lokasi kejadian. Mereka menerima nota diplomatik, jadi mereka datang untuk bekerja sama dengan pekerjaan kami. Tawana langsung berkata, kalau begitu saya harus menelepon pengacara saya dan memberitahu dia situasi saya. Maafkan saya, kata agen itu dengan dingin. Karena ini masalah serius, untuk mencegah kolusi. Mulai sekarang, Anda tidak diperbolehkan membuat atau menerima panggilan telepon. Anda tidak diperbolehkan menyentuh ponsel Anda mulai sekarang hingga penyelidikan selesai. Kemudian agen itu berbisik, Anda harus tahu bahwa beberapa masalah telah terjadi di negara ini. Beberapa orang sedang diselidiki oleh FBI. FBI tahu Anda berada di Jepang, jadi mereka menugaskan Chia yang ditempatkan di Jepang untuk membawa Anda ke kedutaan untuk diinterogasi dari jarak jauh. Hal ini telah disahkan oleh Gedung Putih dan tidak dapat ditunda. Tawana jelas lebih gugup saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, aku akan tampil dalam beberapa jam. Dan puluhan ribu penonton sedang menunggu. Agen itu berkata, selama Anda bekerja sama dengan baik di kedutaan, penyelidikan akan segera berakhir. Dan kami akan mengirimmu kembali saat itu. Tidak, Tawana tampak gugup dan berkata, puluhan ribu penggemar menunggu pertunjukan dimulai. Jika saya terlambat atau tidak dapat menghadiri pertunjukan, mereka akan sangat kecewa. Jika kau membutuhkan kerjasamaku, setidaknya tunggulah sampai konserku berakhir. Agen itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Sweet, Washington sedang menunggu kita. Untuk memastikan sinkronisasi investigasi di kedua belah pihak. Kami harus membawa Anda ke kedutaan dalam waktu 1 jam. Kemudian agen itu berkata, Nona Sweet, jika Anda bekerja sama dengan kami. Kami akan mencoba menyelesaikannya secepatnya, dan akan segera mengirimkannya kembali. Dan cobalah untuk tidak menunda penampilanmu. Tapi jika kamu menolak untuk bekerja sama, kami harus membawa kamu secara paksa dari sini. Seluruh prosesnya akan lebih merepotkan dan tertunda. Ini akan memakan waktu lebih lama, dan sikap kita tidak akan seramah sekarang. Trevor di samping segera berdiri dan berkata, kali ini ada seorang pengacara di tim pendamping kami. Tapi dia tidak ada di sini sekarang. Mohon tunggu sebentar. Saya akan memanggil pengacara dan memintanya untuk datang secepatnya. Agen itu mengangguk dan berkata, Anda bisa memberitahu pengacara. Tetapi Nona Sweet harus segera pergi bersama kita. Jika Nona Sweet menolak bekerja sama, maka kita hanya bisa membawanya pergi dengan paksa. Melihat orang-orang ini tidak akan menyerah sampai Tawana dibawa pergi, Mitsui Yoshitaka segera melangkah maju dan berkata kepada staf Kementerian Luar Negeri Jepang. Aku ingin tahu apakah kamu bisa berkomunikasi dengan mereka. Lebih baik tidak mempengaruhi kinerja Nona Sweet. Salah satu pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini adalah urusan orang Amerika sendiri. Orang-orang yang datang untuk membawa orang pergi adalah agen Amerika. Dan orang-orang yang akan diselidiki adalah warga negara Amerika. Selain itu, Kedutaan Besar AS di Jepang telah meminta bantuan kami. Jadi kami tidak punya hak untuk ikut campur. Mitsui Yoshitaka mengangguk sedikit. Selain fakta bahwa insiden ini terjadi di Jepang, insiden ini tidak ada hubungannya dengan Jepang.
Kementerian Luar Negeri hanya bekerja sama dan tentu saja tidak memiliki suara. Tawana merasa sangat gelisah pada saat ini. Dia mungkin tahu apa yang ingin ditanyakan FBI padanya. Itu tidak lebih dari sekadar keributan terkini di Amerika Serikat, dan rumor tentang keterlibatannya dalam hal-hal ini juga merajalela. Bab 6568. Orang-orang itu sekarang sangat sensitif. Selama mereka sedikit terlibat, mereka pasti akan menjadi pusat perhatian. Lebih penting lagi, orang yang didukungnya telah kalah dalam kompetisi. Sekarang pihak berwenang ingin menyelidiki hal-hal ini, yang pada dasarnya merupakan hal yang biasa saja. Dia benar-benar ingin menelepon pengacaranya dan meminta pengacaranya untuk membantu memediasi dengan Amerika Serikat. Tapi ketika dia memikirkan fakta bahwa pihak lain tidak mengizinkannya menggunakan ponselnya dan mungkin akan membawanya pergi secara paksa kapan saja, dia menjadi sedikit khawatir. Suatu kali dia dibawa secara paksa di depan banyak orang. Video itu pasti akan beredar, dan dia tidak tahu bagaimana dunia luar akan menafsirkannya. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada pacarnya Trevor. Trevor, hubungi pengacaraku dan ceritakan situasinya dan minta dia menemuiku di kedutaan. Ketika Trevor mendengar ini, dia menyadari bahwa Tawana telah memutuskan untuk pergi bersama para agen, jadi dia berkata, "Aku akan pergi bersamamu. Aku akan menelepon pengacara di jalan." Bagi Trevor, meskipun dia merasa tidak enak terhadap Tawana barusan, dia tetap mencintainya di dalam hatinya. Bagaimana dia akan membiarkan pacarnya menghadapi situasi ini sendirian? Yang lebih penting, para asisten dan rombongan Tawana semuanya sedang mempersiapkan pertunjukan di belakang panggung. Meskipun mereka tidak jauh dari sini, sudah terlambat untuk meminta bantuan sekarang, jadi dia hanya bisa menemaninya. Pada saat ini, agen itu menatapnya dan bertanya, "Kamu Trevor Kennedy, kan?" "Ya," Trevor mengangguk. "Saya pacar Tawana, dan saya berhak melindungi keselamatan pribadinya." Agen itu mengangguk dan berkata, "Ya, Anda benar, tetapi Anda juga ada dalam daftar orang yang perlu diinterogasi FBI. Jadi, silakan pergi ke kedutaan bersama kami. Ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda jawab, tapi jangan khawatir, tidak banyak pertanyaan yang perlu Anda jawab. Anda hanya perlu bekerja sama dengan baik dan penyelidikan akan segera berakhir." Pada saat itu, Anda dapat menghubungi pengacara Nona Sweet dan memintanya untuk menunggu di kedutaan. Trevor mendengar apa yang dikatakan pihak lain dengan tepat dan ramah. Jadi dia langsung berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu." Melihat Trevor akan pergi bersamanya, suasana hati Tawana yang gelisah sedikit mereda. Dia menatap Trevor dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Jadi, keduanya berdiri bersama dan berjalan keluar bersama para agen. Mitsui Yoshitaka segera melangkah maju, mengeluarkan kartu namanya sendiri, memasukkannya ke tangan Trevor, lalu berkata kepada mereka berdua, "Ketika Anda tiba di kedutaan jika Anda kekurangan waktu, silakan hubungi saya dan saya dapat menunda pertunjukan atau bahkan membatalkannya." Agen Chia itu tersenyum dan berkata, "Tuan Mitsui, jangan terlalu khawatir. Dalam keadaan normal, kami tidak akan menunda penampilan Nona Sweet. Bagaimanapun juga, Nona Manis memiliki pengaruh sosial yang kuat. Dan kami tidak ingin menyebabkan insiden massal." "Itu bagus." Mitsui Yoshitaka sedikit lega dan berkata, "Kalau begitu, lakukanlah secepatnya." Agen itu mengangguk dan berkata, "Kami akan melakukannya secepatnya. Namun kemajuan spesifiknya tidak dikendalikan oleh kami, melainkan oleh Washington." Saat itu sudah larut malam di Washington, dan mereka juga bekerja lembur. Saya yakin mereka tidak akan sengaja menunda waktu. Setelah itu, agen itu mengedipkan mata pada rombongan di sekelilingnya, dan semua orang membawa Tawana dan Trevor pergi dari pesta. Sebagai pembawa acara, Mitsui Yoshitaka berinisiatif menemani semua orang keluar dari lokasi kejadian dan berencana menyaksikan Tawana dan Trevor masuk ke dalam mobil. Melihat kejadian yang tiba-tiba itu, beberapa orang lainnya ingin ikut keluar untuk melihat keseruannya. Namun sebelum pergi, Mitsui Yoshitaka berbalik dan memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti. Melihat ini, semua orang dengan bijaksana berhenti bergerak maju. Saat ini,
Charlie yang tadinya diam, mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata kepada Claire. Istriku, aku mau keluar sebentar. Claire buru-buru berkata. Bukankah Tuan Mitsui mengajak semua orang untuk pergi keluar bersamanya? Charlie berkata, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Tuan Mitsui secara pribadi. Ini ada hubungannya dengan Feng Shui di sini. Claire buru-buru menarik lengan bajunya dan berbisik. Suamiku, jangan kita kembangkan usaha di sini. Orang Jepang mungkin tidak percaya ini. Charlie tersenyum dan berkata, saya tidak memperluas bisnis. Saya hanya ingin mengingatkan saja. Dia bukan teman Nona Fei. Stella menyadari bahwa Charlie pasti punya hal lain yang harus dilakukan, jadi dia berkata kepada Claire. Claire, biarkan saja Tuan Wade pergi. Orang Jepang, seperti kami orang Tiongkok, percaya pada Feng Shui dan Sui. Bagaimanapun, budaya tradisional mereka hampir semuanya dipelajari dari Tiongkok dan dilokalkan. Jika tidak mewarisi garis keturunan yang sama, setidaknya mereka adalah tetangga dekat. Bab 6569. Melihat Stella mengatakan ini, Claire berhenti menghentikannya dan berkata kepada Charlie. Kalau begitu, pergilah cepat dan kembalilah cepat. Jika dia tidak terlalu tertarik, jangan terus berbicara dengannya. Jangan khawatir. Charlie mengedipkan mata pada Claire dan tersenyum, lalu segera mengejarnya. Stella teringat sesuatu dan dengan cepat berkata kepada Claire. Aku akan pergi bersamamu dan membantu Tuan Wade menjelaskannya kepada Mitsui. Setelah itu, dia dengan cepat berlari beberapa langkah untuk mengejar Charlie dan berbisik di sampingnya. Tuan Wade, apa yang terjadi? Charlie mengucapkan satu kata tanpa ekspresi, ninja. Ninja. Stella terkejut dan ingin bertanya lebih detail kepada Charlie. Namun ketika dia berpikir bahwa ada ninja di antara agen Chia dan Kementerian Luar Negeri Jepang, dia segera menyadari bahwa ada tipuan besar. Situasinya mendesak dan dia tidak bisa bertanya terlalu banyak, jadi dia langsung bertanya kepada Charlie. Apa rencanamu, Tuan Wade? Charlie berkata, saya datang jauh-jauh untuk menemani istri saya menonton konser. Saya tidak bisa membiarkan penyanyi itu menghilang atau terbunuh. Seperti yang dia katakan, dia segera menginstruksikan. Jaga baik-baik Claire, aku akan segera menyelesaikan masalahnya. Stella mendengar ini dan segera berhenti dan berkata ke punggung Charlie. Jangan khawatir, Tuan Wade. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke pesta. Dia tahu bahwa Charlie sangat kuat dan beberapa ninja tidak dapat menjadi lawannya. Dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan Charlie. Hal terpenting adalah melakukan apa yang Charlie katakan padanya. Saat ini, di luar pintu, Mitsui Yoshitaka baru saja mengirim Tawana, Trevor, dan sekelompok agen ke mobil. Mereka mengendarai total 4 mobil, 3 di antaranya memiliki bendera Amerika dengan konotasi diplomatik di bagian depannya. Modelnya adalah 2 Cadillac Escalades dan sebuah bus Toyota yang dicat serba hitam. Kendaraan niaga Toyota lainnya adalah mobil dinas Kementerian Luar Negeri Jepang. Dengan jumlah yang begitu banyak, ditambah semua dokumen sebelumnya dan dokumen relevan, Mitsui Yoshitaka belum menemukan masalah apapun sejauh ini. Alasan mengapa Charlie dapat menemukan masalahnya adalah karena dia terlalu akrab dengan ninja. Ketika dia datang ke Jepang untuk menyelamatkan Ito Nanako, dia berhubungan dengan lebih dari separuh keluarga ninja papan atas di Jepang dan membunuh banyak dari mereka. Dia sangat akrab dengan karakteristik ninja dan cara mereka melatih tubuh mereka. Jadi ketika orang-orang ini pertama kali tiba, dia menemukan bahwa semua pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang adalah ninja tanpa kecuali. Saat ini, Charlie melihat Tawana dan pacarnya Trevor menaiki bus Toyota hitam. Dan dia langsung berteriak, tunggu sebentar. Mitsui Yoshitaka berbalik dan melihat bahwa Charlie yang keluar. Dan buru-buru bertanya padanya dengan sopan. Tuan Wade, ada apa? Charlie melangkah menuju eskalade tempat Tawana dan Trevor berada, dan berkata kepada Mitsui Yoshitaka. Tuan Mitsui, pesta Anda terlalu membosankan. Atau kalau ada hal yang lebih seru di sini, aku berencana untuk ikut bersenang-senang. Ikut bersenang-senang. Mitsui Yoshitaka tercengang. Chia sedang menangani kasus, mengapa Anda ikut bersenang-senang? Jangan mengira ini adalah Jepang,
sehingga Anda meremehkan pengaruh agen Chia. Jadi, dia dengan cepat menarik Charlie dan berbisik. Tuan Wade, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam kehebohan Chia. Anda adalah teman Nona Fei. Jika sesuatu terjadi, aku benar-benar tidak bisa menjelaskannya kepada Nona Fei. Charlie tersenyum dan berkata, Tuan Mitsui. Keuntungan terbesar saya adalah saya tidak mendengarkan nasihat. Sambil berkata demikian, dia telah melewati Mitsui Yoshitaka dan datang ke bagian depan bus Toyota. Agen palsu bernama Pete Roger hendak naik bus. Ketika dia melihat Charlie datang, dia langsung memperingatkan dengan suara dingin. Kami sedang menjalankan tugas resmi. Personel yang tidak terkait harap tidak mendekat. Charlie tersenyum dan berkata, saya pengawal tawana. Jika kau membawanya pergi seperti ini, aku harus menemaninya. Tavana dan Trevor di dalam mobil bingung. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Charlie, yang sedikit tidak nyaman dengan Tavana, tiba-tiba mengaku sebagai pengawal Tavana dan bersikeras untuk masuk ke mobil bersama mereka. Pete Roger jelas tidak ingin menimbulkan masalah. Jadi dia menjelaskan kepada Charlie. Maaf, Tuan, sekarang saatnya Chia menangani kasus ini. Kami hanya mengizinkan orang-orang yang terkait dengan investigasi untuk berpartisipasi. Yang lain hanya bisa minta maaf. Bab 6570. Charlie berkata dengan sikap nakal, jangan katakan omong kosong ini. Jika kamu tidak mengizinkanku masuk ke mobil hari ini, kamu tidak boleh pergi. Aku sudah mengatakannya. Pete Roger menatap Charlie, menahan amarahnya, dan memperingatkan dengan suara dingin. Tuan, saya tidak bercanda. Sebaiknya kau segera minggir dan jangan sampai kau mendapat masalah yang tidak perlu. Charlie tidak berkata dengan nada meremehkan. Kamu orang yang banyak bicara. Saya tetap mengatakan hal yang sama. Jika kamu tidak mengizinkanku masuk ke mobil, kamu tidak bisa pergi. Kecuali kau menembakku, aku tidak percaya kau berani melakukannya di depan Tuan Mitsui. Pete Roger tiba-tiba sakit kepala. Tugas awalnya adalah membawa tawana pergi untuk menanganinya sendirian. Alhasil, di pesta tadi, pacar tawana, Trevor, bersikeras ikut. Dia tidak ingin mempengaruhi tindakannya, jadi dia hanya bisa membiarkan Trevor pergi bersamanya. Sekarang ada seorang pria yang mengaku sebagai pengawal tawana. Jika dia mengizinkannya masuk ke mobil lagi, akan ada 2 orang lebih banyak dari rencana semula. Namun, dia juga dapat melihat bahwa Charlie jelas bukan seseorang yang mudah menyerah. Jika dia tidak mengizinkannya masuk ke mobil, dia mungkin akan tinggal dan tidak pergi. Tapi dia tidak bisa menunjukkan warna aslinya di depan Mitsui Yoshitaka sekarang. Dalam hal ini, bahkan jika dia hampir tidak dapat menyelesaikan tugasnya, akan sulit baginya untuk keluar dari situ. Dia dengan hati-hati mempertimbangkan untung dan ruginya dan akhirnya tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan berkata kepada Charlie. Baiklah, kamu bisa naik. Tetapi aku memperingatkanmu bahwa kamu harus benar-benar mematuhi persyaratan kami. Baik, melihat bahwa dia tidak punya pilihan, Charlie tersenyum penuh kemenangan, dan kemudian segera menaiki tangga bus Toyota. Peter Roger menghalangi pintu, menatap Charlie dengan dingin, dan berpikir dalam hati. Karena kau mencari kematian, jangan salahkan aku karena mengirimmu pergi. Melihat dia menghalangi pintu dan tidak bergerak, Charlie tidak bisa menahan diri untuk mendesaknya. Apakah kamu tidak mendengarnya? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Bagaimana aku bisa bangun kalau kamu tidak minggir? Peter Roger sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dengan hati yang kejam, dia melesat memberi jalan bagi Charlie. Charlie melangkah ke dalam mobil dan melihat ada 6 orang di dalam mobil, kecuali pengemudi. Bus Toyota ini awalnya memiliki 20 kursi. Namun jelas dimodifikasi, jadi hanya tersisa 4 baris kursi kelas 1. Dengan 2 kursi di setiap baris. Saat ini, seorang kulit putih sudah duduk di barisan pertama, dan kursi kosong itu kemungkinan besar untuk Pete Roger. Ketika Tawana dan Trevor duduk di baris kedua. Dan ada 2 orang yang duduk di baris ketiga. Setelah Charlie masuk ke mobil, dia melihat situasinya. Saat dia menatap mata Tawana, Tawana terkejut dan bingung. Dia tidak mengerti mengapa dia ikut bersenang-senang padahal dia dan dia tidak saling menyukai.
Ketika Charlie melakukan kontak mata dengannya, dia berpikir bahwa wanita ini dan pacarnya sekarang terjepit di tengah. Dan kecuali kaca depan, jendela mobil lainnya semuanya menghitam. Dan bagian luar tidak bisa melihat bagian dalam sama sekali. Jika mereka berempat ingin menyerang mereka di dalam mobil, mereka tidak akan mempunyai kesempatan sama sekali. Pete Roger berkata kepada pria di baris pertama, "Lucas, pergilah ke baris terakhir dan biarkan dia duduk di kursimu." Sama seperti pria bernama Lucas ingin berdiri, Charlie meletakkan tangannya di bahunya dan mendorongnya kembali ke tempat duduknya. Pada saat yang sama, dia berjalan menuju baris terakhir dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana aku bisa memintamu untuk memberikan tempat dudukmu kepadaku? Saya akan pergi ke baris terakhir saja dan puas." Jantung Pete Roger langsung menegang. Rencananya adalah membiarkan dua orang di baris ketiga menyerang Tawana dan Trevor segera setelah mobil keluar dari kubah. Dosis mematikan obat suntik telah disiapkan sejak lama. Dia hanya perlu berdiri dan menusuk serta mendorong kedua orang itu di leher. Dan keduanya akan langsung mati dalam waktu setengah menit. Awalnya semua ini mudah saja, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Charlie, si pembuat onar, akan duduk di barisan terakhir begitu dia muncul. Jika dia benar-benar membiarkannya duduk di baris terakhir, dia bisa melihat tindakan semua orang di depannya dengan jelas. Saat itu, belum lagi menyuntikkan narkoba ke mereka saat mereka tidak waspada. Kemungkinan besar Charlie akan mengetahuinya segera setelah jarum suntiknya dikeluarkan. Jadi, Peter Roger tanpa sadar menarik Charlie dan berkata, "Duduk saja di baris pertama." Charlie menggoyangkan lengannya, menepis tangannya, dan berkata dengan tidak sabar, "Saya bisa duduk di manapun saya mau. Apakah Anda perlu memberi saya instruksi?" Bab 6571. Peter belum pernah melihat seseorang seperti Charlie yang begitu agresif saat berada di mulut harimau. Jadi dia merasa sedikit tidak nyaman pada awalnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Saya agen CIA dan orang yang bertanggung jawab atas investigasi ini. Karena kamu ada di mobil kami, kamu harus mematuhi peraturan kami. Kamu pikir ini ruang tamumu dan kamu bisa duduk di mana saja yang kamu mau." Charlie bertanya padanya dengan tidak sabar. "Saya ingin duduk di baris terakhir, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya?" "Bunuh aku. Jangan lupa siapapun dirimu, kamu tidak punya kekuatan penegakan hukum di Jepang. Jika kau berani menyentuhku di sini, aku akan segera membunuhmu." Charlie berkata lagi, "Oh, omong-omong, aku lupa mengingatkanmu bahwa aku bukan orang Amerika atau Jepang. Saya orang Tiongkok. Anda tidak punya kekuatan untuk menghalangi saya di wilayah Jepang." Peter melihat ekspresi Charlie. Dia tidak bercanda sama sekali, dan dia tercengang. Meskipun dia telah membunuh banyak orang, itu pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Charlie yang begitu bertekad untuk mati. Dia bingung, orang ini bersikeras masuk ke dalam mobil. "Bagi saya, bukankah ini hanya masalah membunuh satu orang lagi dan berurusan dengan satu mayat lagi? Mengapa dia begitu sombong di hadapanku? Namun, satu-satunya masalah saat ini adalah dia harus menyetir secepat mungkin dan tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu. Jika dia benar-benar bertengkar dengan Charlie di sini, seluruh operasi akan terpengaruh. Jadi, dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata kepada Charlie, "Baiklah, kalau kamu mau duduk di barisan terakhir, silakan." Charlie melengkungkan bibirnya padanya dan bergumam, "Hanya seorang agen sialan. Apa yang kamu banggakan? Bukankah kamu masih harus mengakui kelemahanmu?" Charlie sengaja membiarkan Peter mendengar gumamannya, yang langsung membuat pihak lain begitu marah hingga ingin mengumpat. Namun jika mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, dia tetap menahan diri dan tidak marah. Kemudian dia mengambil walkie-talkie dan berkata, "Hubungi mobil Kementerian Luar Negeri di depan. Dan minta mereka mengirim 2 anggota staf ke mobil kami." Charlie mengaku sebagai pengawal. Petrus tidak tahu kekuatannya. Jadi dia memutuskan untuk mencari 2 ninja untuk datang berjaga-jaga. Charlie mengabaikannya dan berjalan kembali. Ketika melewati barisan kedua, Tawana yang tampak terkejut, tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya kepadanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?"
Apa hubungannya ini denganmu? Charlie berkata dengan tenang, itu bukan mobilmu. Apa pedulimu tentang itu? Kalimat ini membuat Tawana tercekik. Ya, lagi pula, dia juga duduk di mobil orang lain. Dan Charlie bersedia masuk dan bergabung dalam kesenangan. Jadi dia benar-benar tidak punya hak untuk peduli padanya. Jadi, dia memikirkan satu-satunya terobosan dan berkata dengan dingin. Baiklah, aku tidak bisa mengendalikanmu jika kamu masuk ke dalam mobil. Tapi aku ingin bertanya padamu. Siapa yang memberimu hak untuk berpura-pura menjadi pengawalku? Setelah itu, dia menatapnya dengan ekspresi puas. Aku mengerti maksudmu, menunggu jawabannya. Charlie benar-benar terkejut, dan beberapa orang termasuk Pete bahkan lebih terkejut lagi. Mereka mengira Charlie benar-benar pengawal Tawana. Namun mereka tidak menduga bahwa dia seorang penipu. Hal ini langsung membuat mereka waspada. Mereka tidak tahu apa niat Charlie masuk ke mobil ini. Atau bahkan bersikeras untuk masuk ke mobil ini. Charlie memegang Tawana, mengacungkan jempolnya, dan memuji dengan dingin. Baiklah, kamu memang pintar sekali. Peter menatap Charlie dan bertanya dengan dingin. Kamu siapa? Karena kamu bukan pengawal Nona Sweet. Silakan keluar dari mobil segera. Meskipun Peter ingin membunuh Charlie untuk melampiaskan amarahnya. Dia juga tahu prinsip bahwa lebih sedikit masalah lebih baik daripada lebih banyak masalah. Trevor sudah melampaui ekspektasi. Dan satu Charlie lagi akan menimbulkan lebih banyak masalah. Oleh karena itu, jika Charlie bisa keluar dari mobil sendiri, itu akan sangat bagus. Charlie menatap Peter dan berkata dengan sikap buruk. Baiklah, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku akan menunjukkan kartuku kepadamu. Saya menduga Anda sama sekali bukan agen Chia. Jadi aku akan mengikutimu untuk melihat apa yang ingin kau lakukan. Jika Anda tidak menerimanya, saya akan membiarkan Tuan Mitsui mencari beberapa koneksi dan menelepon Kementerian Luar Negeri atau Kedutaan Besar AS di Jepang untuk mengonfirmasi. Apa yang kamu pikirkan? Hati Petrus hancur. Peristiwa hari ini berjalan lancar karena dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dan sejumlah besar dokumen dan sertifikat palsu dapat disalahartikan sebagai dokumen dan sertifikat asli. Terlebih lagi, alasannya dibuat dengan baik. Memanfaatkan hal-hal yang diketahui semua orang tetapi tidak diketahui. Sehingga semua orang merasa bahwa adalah wajar jika Chia menyelidiki Tawana saat ini. Namun, jika Mitsui Yoshitaka memiliki sedikit lebih banyak wawasan dan menelepon Kementerian Luar Negeri Jepang untuk memverifikasinya. Dia segera menyadari bahwa semua ini hanyalah penipuan. Oleh karena itu, dia yang ingin Charlie keluar dari sini sekarang. Tidak akan pernah berani membiarkan dia meninggalkan mobil lagi. Jadi dia berpura-pura meremehkan dan berkata, saya sudah menunjukkan semua sertifikat dan dokumennya. Jika Anda masih merasa tidak nyaman, Anda akan mengerti semuanya saat Anda tiba di kedutaan dan bertemu dengan duta besar. Saat dia mengatakan itu, dia melihat waktu dan berkata dengan ekspresi serius. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Washington masih menunggu. Ayo pergi dulu. Kita akan membicarakannya saat kita sampai di kedutaan. Bab 6572. Charlie tersenyum dan tidak terus menghadapinya. Sebaliknya, dia dengan santai berkata, karena kamu tidak akan membiarkanku turun. Saya akan duduk di baris terakhir. Setelah itu, dia menatap Tawana dan berkata sambil tersenyum. Karena pikiran Nona Sweet sangat cepat. Mengapa tidak menganalisis situasi saat ini dengan hati-hati? Coba tebak apa yang kulakukan. Tawana tidak menyadari ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Dia hanya melotot ke arah Charlie lalu memalingkan mukanya dan mengabaikannya. Charlie mendengus dan tertawa, lalu terus melangkah maju. Setelah melewati baris ketiga, dia duduk di kursi kelas 1 di sisi kanan baris terakhir. Saat itu, dua pemuda keluar dari mobil Kementerian Luar Negeri di depan. Setelah mereka berdua langsung menaiki bus Toyota. Petrus berkata kepada salah satu dari mereka, pergilah ke barisan terakhir dan awasi orang itu. Pastikan dia tidak mengganggu penyelidikan kita. Pria itu mengerutkan kening dan mendengar arti kata-kata Petrus. Suatu kali dia menggunakan pernyataan yang tidak perlu diragukan lagi, harus pada seseorang. Maksudnya,
Ia harus menyingkirkan orang tersebut untuk menghindari faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Karena rencana awalnya adalah membunuh tawana. Dia menyadari bahwa begitu orang lain mengambil tindakan terhadap tawana, dia harus mengambil tindakan untuk menyingkirkan Charlie pada saat yang sama. Jadi dia langsung berkata, "Baiklah, Agen Roger, saya mengerti." Petrus mengangguk, lalu berkata kepada orang lain, "Kamu duduk di kursiku, dan aku akan duduk di kursi kopilot." Petrus sendiri bukanlah seorang guru. Dia adalah pembunuh profesional yang terlatih. Jadi, efektivitas tempurnya sebagian besar memerlukan senjata panas untuk dipantulkan. Dan kali ini atasannya tidak mengizinkannya melakukannya dengan keras. Jadi dia memikirkan trik seperti itu. Berniat membawa pergi tawana dan menyingkirkannya tanpa mengeluarkan satu prajurit pun atau melepaskan satu tembakan pun. Namun, untuk menangani keadaan darurat, dia menyembunyikan pistol berisi peluru di bawah kursi kopilot. Ketika ada keadaan darurat dan pistol dibutuhkan, dia dapat mengeluarkannya dan membuka pengaman untuk langsung menembakkannya. Awalnya, jika Charlie tidak masuk ke dalam mobil, dia berencana untuk duduk di barisan pertama dan menyaksikan proses tawana dan Trevor diracuni dari dekat. Namun kini ada faktor yang tidak dapat dikendalikan. Jadi dia membiarkan ninja itu duduk di barisan pertama untuk membantu. Dan dia pergi ke kopilot agar dia bisa lebih dekat dengan senjatanya dan di sisi lain, dia bisa menjaga jarak maksimal dari Charlie untuk memanfaatkan sepenuhnya keunggulan senjata thermal. Selain itu, ada 3 baris berisi 6 orang di tengah. Kalaupun ada bahaya, dialah yang risikonya paling rendah. Setelah mengatur orang-orang, Petrus berkata kepada pengemudi, "Baiklah, turunlah secepatnya, Washington masih menunggu." Pengemudi itu mengangguk, menyalakan mobil, dan melaju perlahan. Rencana Peter untuk anak buahnya adalah selama kendaraan meninggalkan Kubah dengan lancar, dia akan segera membunuh orang tersebut untuk menghindari masalah lebih lanjut. Alasan meninggalkan Kubah sebelum mengambil tindakan adalah karena dia takut jika keluarga Mitsui menghentikan tim mobil. Tidak semuanya akan cacat. Selama kendaraan tersebut meninggalkan Kubah, kendaraan tersebut akan berada di jalan kota di Tokyo. Dalam kasus itu, keluarga Mitsui tidak akan mampu menghentikannya bahkan jika mereka menginginkannya. Inilah saat terbaik untuk mengambil tindakan. Usai aksi, kendaraan akan langsung menuju Yokohama. Mereka telah mempersiapkan pertemuan di rumah duka di Yokohama. Setelah tiba di rumah duka, jenazah akan langsung dimasukkan ke dalam insinerator yang sama untuk dikremasi bersama dengan seorang janda tua yang sedianya dijadwalkan dikremasi pada sore hari. Janda tua itu meninggal karena sakit di panti jompo. Pemerintah setempat dan Departemen Kesejahteraan membiayai kremasi dan layanan pemakaman sederhana untuknya. Karena tidak ada anggota keluarga yang menemaninya, tidak akan ada orang luar dikremasi. Tawana dibakar bersama wanita tua itu, dan sebagian abunya diberikan kepada staf Departemen Kesejahteraan. Sisanya hancur dan terbuang ke saluran pembuangan. Bahkan jika tawana benar-benar menghilang dari dunia ini, tak seorang pun akan mampu menemukan petunjuk apapun. Namun kini hal yang sulit telah tiba. Krematorium yang awalnya digunakan untuk membakar 2 jenazah kini harus membakar 4 jenazah. Apakah itu bisa muat atau tidak, itu benar-benar masalah yang merepotkan. Maka ia segera mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke online-nya, memberitahu dia bahwa situasinya telah berubah. Mayat yang perlu ditangani kemudian telah meningkat dari tawana menjadi 3. Setelah menerima pesan tersebut, pihak lain menjadi marah dan membalasnya. "Apakah kamu benar-benar sakit mental? Datanglah dan lihat sendiri, apakah krematorium itu bisa menampung 4 orang. 2 orang harus masuk satu per satu, bagaimana aku bisa membakar 4 orang?" Pete Roger menjawab, "Itu masalahmu. Nanti aku akan mengirimi kalian 3 mayat, kalian boleh membakarnya sesuka hati." Pihak lainnya membalas dengan marah, "Persetan denganmu." Saat ini, Charlie, yang duduk di barisan terakhir, menatap ninja di sampingnya yang selalu waspada mengamatinya dengan penglihatan tepi. Dia juga menganalisis situasi saat ini di dalam hatinya. Jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, orang-orang ini, tanpa kecuali, tidak akan menjadi lawannya. Namun,
Ia harus menyelamatkan nyawa Tawana dan Trevor saat berhadapan dengan orang-orang ini. Kalau tidak, istrinya datang menonton konser itu dengan harapan besar. Dan penyanyi itu dibunuh sebelum konser dimulai. Hal semacam ini akan menjadi bayangan psikologis bagi siapapun.